Film diawali dengan seorang detektif bernama Louis Burke yang sedang memburu seorang penjahat psikopat. Penjahat tersebut menamakan dirinya The Sandman. Saat Louis memasuki ruangan, dia melihat banyak sekali mayat di sana. Kemudian muncul The Sandman yang langsung menyerangnya. The Sandman. 16 bulan kemudian, Louis diminta bergabung di kesatuan yang dibentuk oleh gubernur, yaitu untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai yang terjadi di sebuah penjara di California. Karena kasus tersebut bisa saja mencoreng nama gubernur dalam rencananya untuk mencalonkan kembali. Di sana jaksa Tom meminta Louis menyamar sebagai napi untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara seorang pengacara bernama Amanda berperan sebagai istri Louis dan akan membantunya dari luar. Act as your liaison. She'll be posing as your wife. We want to send you undercover into Harrison as a prisoner. Singkat cerita, Louis menyetujui permintaan mereka dan masuk penjara tersebut dengan menyamar sebagai napi. Di sana terlihat seorang kepala penjara bernama Dekrab. Dengan sombongnya, dia mengatakan kalau dia adalah penguasa di penjara ini dan mereka harus menuruti peraturannya jika ingin hidup lebih lama. Very good. New arrivals. Rules can make the difference between. Kemudian Louis ditempatkan satu sel dengan napi yang bernama Knopke. You can punk. I'm new here. Saat di kantin, Louis menghajar seorang ketua geng dari Meksiko bernama Mantilo yang sedang mengganggu napi lain bernama Hawkins. Namun tiba-tiba petugas datang dan langsung melerai mereka. Saat sedang ngobrol dengan Hawkins, Louis dihampiri dua napi lain yang bernama Kusoy dan juga Kennedy. Di sana Kusoy mengatakan kalau mereka berdua adalah pembunuh di penjara ini. That's very special. Ketika kembali ke dalam sel, Knopke mencoba mengakarabi Louis dengan memberikan minuman racikannya. Di sana Louis bertanya tentang pembunuhan yang terjadi di penjara ini. Namun Knopke menjawab kalau dia tidak pernah melihatnya. Namun dari raut wajah Knopke sepertinya dia menutupi sesuatu. Keesokan harinya Louis mendapat kunjungan dari Amanda. Amanda mengatakan kalau dia sudah mengecek berkas-berkas pembunuhan berantai di penjara ini. Namun tidak ada tanda-tanda yang cocok dengan para korban. Sehingga dia beranggapan kalau pelakunya bukan dari petugas, melainkan dari napi yang berada di penjara ini. Dan korban terakhirnya bernama Alvin Barrett. Di sana Louis meminta dikirimi sejumlah uang untuk digunakannya mencari informasi. I'll get you the money. You did good. Thanks. Saat sedang mengepel lantai, tiba-tiba Louis dihampiri Mantilo bersama anak buahnya. Remember me, eh? Beberapa hari kemudian, Louis mendapat kiriman uang dari Amanda yang diselipkan di sebuah buku. Bermodalkan uang tersebut, Louis kemudian mencari informasi tentang kematian Alvin Barrett dengan bertanya kepada Hawkins. Di sana Hawkins mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa. Namun kalau Louis mau, dia bisa menemui seseorang bernama Priest. Barrett. Who killed him? Dengan bantuan Knopke, Louis menemui Priest untuk menanyakan tentang kematian Alvin Barrett. Like you started saying. Di sana Priest menyebut seseorang yang bernama Myerson, yaitu teman sekamar Alvin Barrett.
yang dimana sekarang Myerson dipekerjakan di sebuah klinik. Alvin Barrett. Who killed him? You could talk to Myerson, Barrett's form. Kemudian Lois menemui Myerson di klinik tempat kerjanya. Namun saat Lois bertanya tentang kematian Barrett, terlihat Myerson yang ketakutan dan langsung mengusir Lois. Namun karena Lois mengancamnya, Myerson pun terpaksa mengatakan kalau petugas terlibat dalam pembunuhan tersebut. My friend got spiked in the head. Look, they'll kill me if I talk. A guard. Pittsburgh. Setelah mendapat informasi itu, Lois langsung menghubungi Amanda dan mengatakan kalau dia mencurigai para sipir. Di sana Lois juga meminta data para korban. Namun Amanda mengatakan kalau data itu masih ada di dalam penjara. Mengetahui hal itu, Lois lalu meminta kunci ruangan arsip kepada Priest. Need the key to the records room. That can be arranged. Saat sedang mencari file itu, Lois hampir saja ketahuan. Untung saja ada Hawkins yang membantunya, sehingga dia bisa lepas tanpa ketahuan penjaga. I don't think so. Right, man. Keesokan harinya, Lois kembali mendapat kunjungan dari Amanda. Di sana Lois mengatakan saat mencari data di ruang arsip, dia hanya mendapat tanda dengan singkatan SL. Lois meminta Amanda untuk memecahkan kode tersebut dengan menemui hacker kenalannya yang bernama Tisdale. Singkat cerita, Amanda dan Tisdale mulai melakukan peretasan pada sistem tersebut. Namun kode tersebut dilindungi sebuah kata sandi yang membutuhkan waktu 2 hari bagi Tisdale untuk memecahkannya. See, I like to think of myself as a renegade. You know, give me a day or two, and I can locate any terminals that's been active. So, you got a boyfriend or something? Come on, I'll take you home. Kembali ke penjara, Lois yang sedang membaca buku tiba-tiba dihampiri waria anak buah Priest. Waria itu memberitahukan kalau malam ini akan ada 2 orang mendatangi Lois untuk membunuhnya. Thanks. Di sisi lain, setelah 2 hari berlalu, Tisdale berhasil meretas kode tersebut dengan kata sandi Morpheus yang memiliki arti penggila organ tubuh manusia. Kemudian sebelum terhapus, data itu mereka print. This is my beep number. You call me as soon as you find it out, okay? Setelah mengetahui isi berkas tersebut, Amanda langsung memberitahukannya kepada Lois. Yang ternyata data itu berisi hasil tes medis para korban sebelum mereka dibunuh. Dan yang dibunuh itu adalah mereka yang dinyatakan sehat dan bersih dari narkoba. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, korban selanjutnya adalah Lois. Your number's next on the list. Hingga saat malam, datang Kusoy bersama Kennedy yang ingin membunuh Lois. Lois berhasil selamat dengan bersembunyi di bawah ranjang. Namun naas bagi Knopke yang harus tewas di situ. Lois yang ingin membantu Knopke malah dituduh telah melakukan pembunuhan. Hingga dia dibawa untuk dikurung di sel isolasi. Di sana dia mendapat siksaan dari kepala sipir Degrab dan beberapa sipir lainnya. What are you doing in my prison? Di lain sisi, waria anak buah Priest didatangi Kusoy karena telah membocorkan aksinya. Setelah membunuhnya, Kusoy dan Kennedy mendatangi Myerson dan membakarnya hidup-hidup. Keesokan harinya, Amanda kembali datang untuk menjenguk Lois. Namun kali ini dia diperiksa Degrab dengan cara yang tidak sopan.
Kemudian seorang sipir menyuruh Lois mandi untuk menemui Amanda di sebuah tempat yang telah disediakan. What about you? It's okay. Di saat bersamaan, terlihat Hawkins dan Priest yang sedang mengobrol perihal Lois yang membutuhkan bantuan mereka. Namun obrolan mereka didengar oleh Kusoy dan Kennedy. Malam harinya, berkat bantuan Hawkins dan Priest, Lois berhasil meledakkan pintu ruang rahasia. Kemudian mereka memeriksa isi lemari yang ada di sana. Dan mengejutkan karena ternyata isinya jantung manusia. It's a human heart. Keesokan harinya, terlihat para napi bersorak menyambut napi yang baru datang. Di sana Lois dibuat kaget karena ternyata napi yang datang adalah The Sandman. Hingga pada malam harinya, Lois dibawa ke sebuah tempat dan Sandman datang lalu menyiksanya dengan sebuah pisau. Di sana Sandman mengatakan kalau penyamaran Lois sudah terbongkar dan besok para napi akan memburunya karena kebenciannya terhadap polisi. Di sini Sandman sengaja tak membunuh Lois agar Lois mendapat penderitaan sebelum dia membunuhnya. Di sisi lain terlihat Amanda yang mendatangi rumah Jaksa Tom. Di sana Amanda memberitahukan kalau kasus di penjara adalah kasus perdagangan organ manusia. Dan pelakunya adalah para sipir dan dibantu oleh orang luar. Tak lama kemudian, Amanda mendapat telepon dari Tisdale dan memberitahukan alamat pelaku tersebut. Dan ternyata itu adalah alamat Jaksa Tom. Sehingga dapat disimpulkan kalau otak pembunuhan para napi adalah Jaksa Tom itu sendiri. Amanda yang mengetahui itu pun bergegas ingin pergi namun dicegah oleh Jaksa Tom. Jaksa Tom mengatakan kalau dulu istrinya pernah sakit dan membutuhkan transplantasi hati. Karena tidak punya uang untuk mendapatkannya, Jaksa Tom kemudian bekerja sama dengan para sipir untuk mendapatkan organ manusia. Awalnya dia melakukan itu hanya untuk menyelamatkan istrinya. Namun setelah mengetahui organ manusia sangat mahal untuk dijual, dia dan para sipir pun terus melakukannya hingga saat ini. Namun karena Lois bisa menjadi penghalang bisnisnya, dia pun mengirim Sandman ke penjara tersebut untuk menghabisinya. Keep the bad parts of our lives private. So I found a doctor. Tiba-tiba istri Tom datang ke tempat itu, dan Amanda pun memanfaatkannya untuk kabur. Sementara di penjara, Lois dihampiri sipir yang mengatakan kalau Sandman ingin menemuinya. Namun tiba-tiba setelah sipir itu tewas, Lois mengambil kuncinya dan bergegas keluar dari sel. Di saat bersamaan, Sandman membuka semua pintu sel tahanan, sehingga mereka semua memburu untuk membunuh Lois. Sialnya Lois malah ketangkap para sipir dan langsung dibawa kepada dokter untuk dibunuh. Untungnya Hawkins dan Priest datang untuk menolongnya. Kemudian saat mereka kabur, Hawkins tertembak oleh penjaga tepat di dadanya. Beruntung Hawkins masih bisa selamat. Lalu Priest dan Lois pergi meninggalkan Hawkins untuk mencari jalan keluar. Sialnya kepala sipir datang dan menemukan Hawkins di sana. Dan tiba-tiba Kiss your black ass goodbye. beruntung Priest datang untuk menolong Hawkins. Make a deal with the priest. It's for keeps. Kemudian Priest kembali membantu Lois untuk mencari jalan keluar.
Namun tiba-tiba Sandman datang membunuh Priest lalu kembali menghilang. Lois pun marah dan menantang Sandman untuk berduel. Namun tiba-tiba Sandman melempar Lois ke tengah-tengah para napi lain. Di sana mereka berduel dengan sangat sengit. Melihat Lois sudah tak berdaya, Sandman lalu membuka ruangan pembakaran untuk memasukkan Lois ke sana. Namun tiba-tiba tak disangka Sandman selamat dan mampu keluar dari sana. Para napi lain pun menyorakinya. Namun pada akhirnya para napi kembali terdiam saat Lois menendang Sandman hingga tewas tertusuk besi. Di akhir film terlihat para polisi datang mengamankan tempat tersebut, dibarengi dengan Lois yang keluar membawa Hawkins yang terluka. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.